Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Duwiani dari SKA 17A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan keamanan sistem informasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sistem informasi, dan yang kedua saya akan membahas ancaman-ancamannya. Yang ketiga, ada gangguan-gangguan terhadap teknologi sistem informasi. Yang keempat, terakhir, cara menanggulanginya. Yang pertama yaitu pengertian keamanan sistem informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki. Resiko terhadap keamanan sistem informasi mencakup dua hal utama. Yang pertama, ancaman terhadap sistem informasi, dan yang kedua itu kelemahan atau adanya keamanan yang terbuka atau biasa disebut vulnerability. Yang pertama itu ancaman terhadap sistem informasi merupakan suatu hal yang dapat terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem. Ancaman itu sendiri terbagi lagi dalam beberapa kategori, yaitu ancaman lingkungan, ancaman manusia, dan ancaman alam. Yang kedua, kelemahan atau adanya keamanan yang terbuka biasa disebut dengan vulnerability. Ini yaitu kelemahan ini bisa timbul pada saat menetapkan sebuah prosedur pada alur informasi atau perancangan desain aplikasi informasi yang dilakukan tanpa memperhatikan risiko keamanan yang terjadi. Penerapan penggunaan firewalls, akses terbatas, atau pemutusan hubungan dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan sementara hingga celah atau lubang keamanan dapat diperbaiki. Masalah yang terjadi pada saat sistem informasi dapat mengakibatkan banyak masalah pada pengelolaan manajemen informasi itu sendiri, baik dari segi kerahasiaan, integritas, efektivitas, maupun efisiensi. Di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah struktur manajemen keamanan informasi, yaitu manajemen akses kontrol terhadap sistem yang dipakai, media telekomunikasi, dan jaringan yang digunakan. Efektivitas manajemen praktis. Yang keempat, sistem informasi yang digunakan dan dikembangkan. Yang kelima, penerapan cryptography yang mengacak informasi secara terstruktur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gangguan-gangguan terhadap teknologi sistem informasi. Gangguan-gangguan terhadap teknologi sistem informasi dapat dilakukan secara yang pertama tidak sengaja, yang kedua sengaja. Yang saya akan membahas yang tidak sengaja dulu. Yang tidak sengaja, gangguan terhadap teknologi sistem informasi yang dilakukan secara tidak sengaja dapat terjadi karena kesalahan teknik, yaitu kesalahan perangkat keras, kesalahan di dalam penulisan sinteks perangkat lunak, atau kesalahan logika. Yang kedua, gangguan lingkungan, kegagalan arus listrik karena petir, itu juga menyebabkan, itu termasuk dalam gangguan lingkungan. Yang ketiga, kesalahan manusia. Yang kedua itu sangat sengaja. Yang sengaja, kegiatan yang disengaja untuk mengganggu teknologi sistem informasi termasuk dalam kategori computer abuse, adalah kegiatan sengaja yang merusak atau mengganggu teknologi sistem informasi. Yang kedua atau B itu computer crime atau computer fraud, adalah kegiatan computer abuse yang melanggar hukum, misalnya membobol sistem komputer. Yang ke C, computer
cybercrime adalah kegiatan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan menggunakan internet untuk membeli barang dengan menggunakan kartu kredit. Cara melakukan gangguan teknologi sistem informasi ini ada 3 cara. Yang pertama, data tampering atau data diddling. Data tampering ini adalah merubah data sebelum atau selama proses dan sesudah proses dari teknologi sistem informasi. Data diubah, dapat diganti, dihapus, atau ditambah. Kegiatan data tampering ini biasanya banyak dilakukan oleh orang dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua, penyelewengan program atau programming fraud. Dengan cara ini, program komputer dimodifikasi untuk maksud kejahatan tertentu. Di dalam penyelewengan program ini ada teknik-teknik yang termasuk dalam kategori yaitu virus, worm, kuda trojan. Saya akan membahas satu-satu. Yang pertama itu virus. Virus berupa penggalang kode yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi. Selanjutnya, salinan virus ini akan menjadi aktif jika program yang terinfeksi dijalankan. Contohnya itu, virus jahat adalah CIH atau virus Chernobyl yang melakukan penularan melalui email. Yang kedua itu caching atau warp. Caching adalah suatu program yang dapat mengadakan dirinya sendiri dengan cepat dan menulari komputer-komputer dalam jaringan. Contoh worm yang terkenal adalah yang diciptakan oleh Robert Morris pada tahun 1988. Program yang dibuatnya dapat menyusup ke jaringan yang menghubungkan Massachusetts Institute of Technology, perusahaan RAND, Massachusetts Centernya NASA, dan sejumlah universitas di Amerika. Worm ini telah menyebar ke 6.000 komputer sebelum akhirnya terdeteksi. Yang ketiga itu kuda trojan, Trojan horse atau kuda trojan adalah program komputer yang dirancang agar dapat digunakan untuk menyusup ke dalam sistem. Sebagai contoh, Trojan horse dapat menciptakan pemakai dengan wewenang supervisor atau super user. Pemakai inilah yang nantinya dipakai untuk menyusup ke sistem. Contoh Trojan horse yang terkenal adalah program pada Macintosh yang bernama Sexy Ladies Hypercard yang pada tahun 1988 membawa korban dengan janji menyajikan gambar-gambar erotis. Sekalipun janjinya dipenuhi, program ini juga menghapus data pada komputer-komputer yang memuatnya. Yang keempat atau D itu random teknik. Teknik ini merupakan bagian program yang akan membulat nilai pecahan ke dalam nilai bulat yang mengumpulkan nilai-nilai pecahan yang dibulatkan tersebut. Yang ke salami slicing merupakan bagian program yang memotong sebagian kecil dari nilai transaksi yang besar dan mengumpulkan potongan-potongan ini dalam suatu periode tertentu. Misalnya, suatu akuntan di suatu perusahaan di California menaikkan sedikit secara sistematik biaya-biaya produksi. Bagian-bagian dinaikkan ini kemudian dikumpulkan selama periode tertentu dan diambil oleh akuntan tersebut. Yang kelima itu trapdoor adalah kemungkinan tindakan yang tak terantisipasi yang tertinggal dalam program karena ketidaksengajaan disebabkan sebuah program tidak terjamin bebas dari kesalahan. Kesalahan terjadi dapat membuat pemakai yang tak berwenang dapat mengakses sistem dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dan tidak dapat dilakukan. Yang ke-6 itu superzapping adalah penggunaan tidak sah dari program utility SuperZap yang dikembangkan oleh IBM untuk melewati beberapa pengendalian sistem yang kemudian melakukan kegiatan tidak legal. Yang H itu bom logika atau bom waktu.
Bom logika atau bom waktu adalah suatu program yang beraksi karena dipicu oleh sesuatu kejahatan atau setelah selang waktu berlalu. Program ini biasanya ditulis oleh orang dalam yang akan mengancam perusahaan atau membalas dendam kepada perusahaan karena sakit hati. Dalam hal ini, contoh kasus bom waktu terjadi di USBA, perusahaan asuransi di Woodward, Donald Brookson, seorang programmer pada perusahaan tersebut dipecat karena suatu hal. 2 hari kemudian, setelah bom waktu pengaktifan dirinya sendiri dan menghapus kira-kira 160.000 rekaman penting pada komputer perusahaan tersebut. Penetrasi ke teknologi sistem informasi. Yang ketiga, penetrasi teknologi sistem informasi, yang termasuk dalam penetrasi sistem teknologi ini yaitu piggybacking adalah penyadap jalur telekomunikasi dan ikut masuk ke dalam sistem komputer bersama-sama dengan pemakai sistem komputer yang resmi. Yang ke B itu masquerading dan impersonation, yaitu penetrasi ke sistem komputer dengan memakai identitas dan password dari orang lain yang sah. Identitas dan password ini biasanya diperoleh dari orang dalam. Scavenging, yaitu penetrasi ke sistem komputer dengan memperoleh identitas dan password dari mencari di dokumen-dokumen perusahaan. Data identitas dan password diperoleh dari beberapa cara, melalui mencari dokumen di tempat sampah sampai dengan mencari di memori komputer. Yang terakhir itu eavesdropping adalah penyadap informasi di jalur transmisi privat. Misalnya adalah yang dilakukan oleh Mark Young sebagai konsultan dari GDE. Dia menyadap informasi penting lewat telepon dan nasabah Bank of America dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat sebanyak 55.500 kartu ATM palsu. Selain cara di atas, metode yang umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi ke teknologi sistem informasi ada 6 macam. Ini metode yang umum digunakan oleh orang dalam melakukan penetrasi ke teknologi sistem informasi ada 6 macam. Bernard dan Harvard 1993, yaitu memanipulasi pemasukan. Yang kedua, pengganti program. Yang ketiga, pengganti berkas secara langsung. Yang keempat, pencurian data. Yang kelima, sabotase. Berbagi teknik yang digunakan untuk melakukan hacking. Denial of service. Teknik ini dilakukan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet, dan kemudian dengan cara kelemahan pada sistem, si pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Yang sniffer, teknik ini diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet, menangkap password atau menangkap isinya. Spoofing, melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan untuk menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau nomor kartu kredit. Penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi merupakan bentuk pemanfaatan secara ilegal terhadap sumber daya komputasi oleh pegawai dalam rangka menjalankan bisnisnya sendiri. Yang terakhir, bagaimana sih cara menanggulangi ancaman gangguan terhadap teknologi sistem informasi? Yang pertama itu pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dicapai dengan 3 langkah, yaitu identifikasi pemakai, pembuktian keaslian pemakai, otorisasi pemakai. Yang kedua, memantau adanya serangan pada sistem.
Sistem pemantau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem intruder atau adanya serangan attack dari hacker. Sistem ini biasa disebut intruder detection system (IDS). Sistem ini dapat memberitahu admin melalui email atau melalui mekanisme lain. Terdapat berbagai cara untuk memantau adanya penyusup. Ada yang bersifat aktif dan pasif IDS. Cara yang pasif misalnya dengan melakukan pemantauan pada log file. Yang ketiga, penggunaan enkripsi. Salah satu mekanisme untuk meningkatkan keamanan sistem yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi. Data-data yang dikirimkan diubah sedemikian rupa sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.